juga menulis dalam bidang etika. Mengapa etika dan jiwa dibahas dalam filsafat dan disepakati menurut cabang filsafat? Etika dalam cabang filsafat tidak dipersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Tetapi tindakan manusia itu, keadaan manusia itu sendiri dimaknai dengan jiwa. Berarti etika dan jiwa merupakan dua hal yang saling berkaitan. Bahkan dipahami bahwasanya etika lahir dari jiwa. Untuk rumusan masalah, sedikit mawon kira latar belakangnya ya. Untuk rumusan masalah, garis besarnya ada 5, cuma ini saya mau bacakan 3, yaitu bagaimana biografi Ibnu Maskawai, yang kedua apa saja karya Ibnu Maskawai, dan berikutnya bagaimana konsep pemikiran akhlak Ibnu Maskawai. Untuk berdua pembahasan yaitu biografi dan riwayat pendidikan Ibnu Miskawai. Biografi Ibnu Miskawai, nama lengkap Ibnu Miskawai adalah Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Miskawai. Ia lahir di Rai, Teheran, ibu kota Republik Islam Iran sekarang, pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi, dan wafat pada usia lanjut di Isfahan pada tanggal 9 Safar 421 Hijriah atau 16 Februari 1030 Masehi. Ibnu Miskawai hidup pada masa pemerintahan dinasti Buwayhi di Baghdad, yang sebagian besar permukaannya bermadzhab Syiah. Puncak prestasi kekuasaan Bani Buwayhi adalah pada Mas'ud al-Daulah yang berkuasa tahun 367 sampai 372 Hijriah. Perhatiannya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kesusastraan amat besar, sehingga pada masa ini Miskawai memperoleh kepercayaan untuk menjadi bendaharawan. Sekarang sedikit riwayat pendidikan Ibnu Miskawai. Dari segi latar belakang pendidikannya tidak dijumpai data sejarah yang rinci, namun dijumpai keterangan bahwa ia mempelajari sejarah dari Abu Bakar Ahmad Ibnu Kamil al-Qadhi, dipelajari filsafat dari Ibnu al-Ahmar, dan mempelajari kimia dari Abu Thayyib. Ibnu Miskawai lebih terkenal dalam bidang filsafat dibandingkan dengan ilmu yang lain. Apalagi karya beliau yang sangat terkenal adalah tentang pendidikan dan akhlak, sehingga beliau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk memikir dan belajar secara otodidak tanpa harus berguru kepada yang ahlinya. Ada beberapa hasil karya Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai selain dikenal sebagai pemikir atau filosof, ia juga dikenal sebagai penulis produktif. Dalam buku The History of the Muslim Philosophy seperti yang dikutip oleh Sarajuddin Zar, disebutkan beberapa tulisannya sebagai berikut, yaitu 1. Al-Faus Al-Akbar tentang etika, 2. Al-Faus Al-Azhar tentang ketuhanan jiwa, kenabian, dan metafisika. Yang ketiga, Tajarib Al-Umam, sebuah sejarah tentang banjir besar yang ia tulis pada tahun 369 Hijriah atau 979 Masehi. Yang keempat, Uns Al-Farid, koleksi anekdot
Ketujuh, Jawidat Firat atau koleksi ungkapan bijak. Kedelapan, Al-Jami tentang ketabiban. Kesembilan, Al-Adwiyah tentang obat-obatan. Kesepuluh, Kitab Al-Ashribat tentang minuman. Kesebelas, Tahzib Al-Akhlaq. Ke-12, Al-Syiar tentang tingkah laku kehidupan. Menurut Ahmad Amin sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata bahwa semua karya Ibnu Miskawai tidak luput dari kepentingan filsafat dan akhlak. Sehubungan dengan itu, Ibnu Miskawai dikenal sebagai moralis. Yang berikutnya yaitu konsep pendidikan Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai merupakan sosok yang sangat terkenal juga dalam bidang pendidikan. Ide-ide cemerlang serta beliau cetuskan merupakan sebuah wahana baru dalam bidang pendidikan yang terlahir dari karya seorang Ibnu Miskawai. Sepak terjang Ibnu Miskawai tidak diragukan lagi dalam dunia pendidikan dan pemikirannya. Gagasan yang beliau tuangkan dan lahirkan merupakan salah satu era terobosan dalam menanggapi kemajuan dunia dalam bidang pendidikan. Pemikiran Ibnu Miskawai sudah seharusnya menjadi tauladan bagi mereka yang ingin sukses dalam meraih masa depan yang gemilang. Untuk mencapai target pendidikan moral, beliau menekankan pada keutuhan dan bagaimana sikap batin yang mampu mendorong perbuatan yang bernilai luhur secara spontanitas agar tercapai kesempurnaan dan kebahagiaan yang sempurna. Kesimpulan, terakhir, Ibnu Miskawai adalah Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Ya'qub bin Miskawai, lahir di Rai, Teheran. Ibnu Miskawai hidup pada masa pemerintahan dinasti Buayhi di Baghdad. Ibnu Miskawai juga digelari sebagai guru yang ketiga sesudah Aristoteles sebagai guru pertama dan Al-Farabi sebagai guru yang kedua. Ibnu Miskawai dianggap sebagai guru etika. Salah satunya adalah karangan beliau yang berjudul Tahzibul Akhlaq atau pendidikan budi. Keempat, menurut Ibnu Miskawai, akhlak itu merupakan bentuk jamak dari khuluq, keadaan jiwa yang mengajak atau mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa difikirkan dan diperhitungkan sebelumnya. Kelima, dengan kata lain, akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong timbulnya perbuatan-perbuatan secara spontan. Sikap jiwa atau keadaan jiwa seperti ini terbagi menjadi dua, ada yang berasal dari watak atau bawaan atau fitrah sejak kecil, dan ada pula yang berasal dari kebiasaan latihan. Berikutnya, Ibnu Miskawai menyebut adanya 3 macam kekuatan jiwa, yaitu bahimiyah dan syahwiyah, kebinatangan atau nafsu syahwat yang mengejar kelezatan jasmani, sabuiyah, binatang buas yang bertumpu pada kemarahan dan keberanian, dan natikoh yang selalu berpikir tentang hakikat segala sesuatu. Ibnu Miskawai membedakan antara al-khair, kebaikan, dan al-sa'adah, kebahagiaan, di mana kebaikan menjadi tujuan semua orang. Ibnu Miskawai memberikan perhatian khusus kepada cinta sebagai salah satu unsur dari etika. Menurutnya, cinta ada 2 macam, cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia, terutama cinta seorang murid pada gurunya. Cinta yang tinggi nilainya adalah cinta kepada Allah. Berikutnya, apabila sifat
pemberani dan murah, yang apabila ketiga sifat utama itu selaras maka sifat keempat akan timbul dari dirinya, yakni keadilan. Sedangkan apabila sifat bodoh, ragus, penakut, maka akan timbul kezaliman. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu Ibnu Miskawai berpendapat setiap ilmu membawa misi akhlak yang mulia dan bukan semata-mata ilmu. Semakin banyak dan tinggi ilmu seseorang, maka akan semakin tinggi pula akhlaknya. Terima kasih.